Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopal Habib Ibrahim dari Prodi Hukum Keluarga B. Di sini saya akan menjawab soal UTS ilmu kalam. Soal yang pertama, jelaskan pengertian ilmu kalam dan manfaat mempelajarinya. Pengertian ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan bagaimana menetapkan kepercayaan keagamaan dalam kurung agama Islam dengan bukti-bukti yang yakin. Manfaat dari mempelajari ilmu kalam tersebut yaitu bertujuan untuk memperkuat keimanan dan keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala melalui akal dan pikiran. Soal yang kedua, bagaimana analisa Anda tentang doktrin Khawarij dan Murji'ah tentang mukmin yang melakukan dosa besar? Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 2. Jawabannya yaitu doktrin Khawarij. Doktrin Khawarij menyatakan bahwa seseorang mukmin yang melakukan dosa besar secara otomatis keluar dari agama Islam dan menjadi kafir. Mereka berpendapat bahwa dosa besar seperti zina, pembunuhan, dan murtad akan menghapuskan iman seseorang secara total. Menurut Khawarij, seseorang yang melakukan dosa besar tidak lagi dianggap sebagai mukmin dan dapat dihukumi dengan hukuman mati atau dianggap sebagai musuh Islam. Yang kedua, doktrin Murji'ah. Doktrin Murji'ah di sisi lain berpendapat bahwa iman seseorang tidak terpengaruh oleh dosa besar yang dilakukan dan bahwa status mukmin seseorang tetap utuh meskipun ia melakukan dosa besar. Menurut Murji'ah, hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki otoritas untuk menilai iman seseorang dan penilaiannya itu tergantung pada kehendaknya. Mereka percaya bahwa taubat dan kerelaan Allah untuk mengampuni dosa-dosa besar dapat membawa seseorang kembali kepada lingkungan iman. Soal yang ketiga, apa saja menurut Anda doktrin teologi Firqah Syiah yang menunjukkan kesesatannya? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Menurut saya, di sini saya akan menjawab ada dua mungkin doktrin teologi Firqah Syiah. Yang pertama yaitu doktrin imamah. Salah satu perbedaan mendasar antara Firqah Syiah dan mayoritas umat Islam adalah keyakinan mereka tentang imamah. Firqah Syiah menganggap bahwa hanyalah sejumlah imam yang terpilih secara ilahi yang memiliki otoritas spiritual dan politik yang mutlak atas umat muslim. Kritikus berpendapat bahwa konsep ini tidak memiliki dasar yang jelas dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Penghormatan terhadap imam tokoh Syiah. Kritikus juga menyoroti praktik penghormatan yang berlebihan terhadap imam dan tokoh-tokoh Syiah, seperti penggunaan istilah ya alil madad, hanya Ali yang dapat membantu. Yang kedua, ada praktik takziah dan matam. Beberapa praktik umum dalam budaya Syiah seperti takziah, peringatan duka, dan matam, memukul diri sendiri sebagai tanda kesedihan, telah terjadi sasaran kritik. Kritikus berpendapat bahwa praktik ini melampaui batas dan bertentangan dengan ajaran Islam yang menganjurkan keseimbangan, kebijaksanaan, dan menghindari menyakiti diri sendiri. Doktrin-doktrin ajaran Syiah yang berbeda. Ada beberapa perbedaan teologis dalam Firqah Syiah itu, seperti doktrin imamah, 12 imam, It-Tasy'ariyah, yang dianut oleh Syiah imamah, yang berbeda dengan doktrin imamah Ismailiyah yang dianut oleh Firqah Ismailiyah. Perbedaan ini menyebabkan perpecahan dalam Firqah Syiah dan mencerminkan kompleksitas dalam hal doktrin dan pemahaman mereka. Baiklah, soal yang keempat, jelaskan dan beri analisa tentang perbedaan Qadariyah dan Jabariyah tentang af'al al-ibad. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu Qadariyah dan Jabariyah adalah dua aliran teologi
yang memiliki perbedaan dalam pandangan mereka tentang perbuatan af'al manusia dan al-ibad. Berikut adalah penjelasannya. Qadariyah. Qadariyah adalah aliran teologi yang meyakini bahwa manusia bebas dan bertanggung jawab penuh atas perbuatan-perbuatan mereka. Mereka meyakini bahwa manusia memiliki kemampuan untuk membuat pilihan-pilihan bebas yang tidak terikat oleh takdir dan predestinasi. Dalam pandangan Qadariyah, manusia memiliki kebebasan untuk melakukan perbuatan baik dan buruk, dan mereka akan bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jabariyah. Jabariyah adalah aliran teologi yang meyakini bahwa segala perbuatan manusia sepenuhnya ditentukan oleh takdir dan yang ditetapkan oleh Allah. Menurut Jabariyah, manusia tidak memiliki kehendak bebas yang sebenarnya, melainkan mereka hanya menjadi alat atau perantara dalam menjalankan kehendak Allah. Dalam pandangan Jabariyah, manusia tidak bertanggung jawab penuh atas tindakan-tindakan mereka, karena segala sesuatu yang terjadi sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Analisanya, pandangan Jabariyah tentang af'al al-ibad menunjukkan keyakinan mereka akan kekuasaan dan ketetapan Allah dalam mengatur segala sesuatu. Pandangan ini menekankan predestinasi dan ketidakberdayaan manusia dalam mengubah takdir dan telah ditetapkan. Namun, pandangan ini menimbulkan pertanyaan mengenai pertanggungjawab moral manusia dan masalah keadilan. Karena jika segala perbuatan manusia sudah ditentukan Allah, maka manusia tidak dapat disalahkan atau dipuji atas tindakan mereka tersebut. Secara umum, perbedaan antara Qadariyah dan Jabariyah ini dalam pandangan af'al ibad terletak pada pemahaman mereka tentang kehendak bebas manusia dan peran takdir Allah dalam perbuatan manusia. Qadariyah meyakini bahwa kebebasan manusia dan tanggung jawab moral, sedangkan Jabariyah meyakini bahwa segala perbuatan manusia ditentukan oleh takdir Allah dan manusia tidak memiliki kebebasan mutlak. Baik Qadariyah maupun Jabariyah memiliki implikasi filosofis. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Jelaskan doktrin firqah Mu'tazilah al-usul al-khamsah dan berikan analisa ringkas. Menurut saya, doktrin firqah Mu'tazilah yang juga dikenal dengan al-usul al-khamsah, 5 prinsip dasar, adalah pandangan teologis dan filsafat yang muncul pada abad ke-8 Masehi di dunia muslim. Firqah Mu'tazilah salah satu dari beberapa firqah atau sekte dalam Islam yang mengembangkan pemikiran dan ajaran mereka sendiri. Berikut penjelasan tentang al-usul al-khamsah dalam doktrin firqah Mu'tazilah. Yang pertama, tauhid, keesaan Tuhan. Mu'tazilah sangat menekankan keesaan Tuhan. Mereka meyakini bahwa Tuhan adalah satu dan tidak dapat dibagi-bagi. Yang kedua, al-adl, keadilan Tuhan. Mu'tazilah meyakini bahwa Tuhan adalah mutlak dan adil, bahwa manusia memiliki kebebasan berbuat dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Mereka menolak konsep determinasi mutlak dan menyatakan bahwa manusia memiliki kehendak bebas. Yang ketiga, al-wa'd. Al-wa'd wa al-wa'id, janji dan ancaman Tuhan. Mu'tazilah meyakini bahwa Tuhan berjanji untuk memberikan pahala kepada orang yang berbuat baik dan mengancam untuk memberikan siksaan kepada orang yang berbuat jahat. Mereka menekankan pentingnya keadilan Tuhan dalam memberikan balasan dan perbuatan manusia. Yang keempat ada manzilah baina al-manzilatain, kedudukan antara dua kedudukan. Mu'tazilah mengajarkan bahwa manusia memiliki kedudukan antara malaikat dan iblis. Mereka berpendapat manusia memiliki kedudukan. Mereka berpendapat manusia memiliki akal dan kemampuan rasional yang membedakannya dari makhluk lainnya.
ini memberikan manusia kesempatan untuk melakukan tindakan baik atau buruk. Yang kelima, ada al-amru bil al-ma'ruf wa an-nahi wal munkar. Perintah untuk berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Mu'tazilah memandang pentingnya mempromosikan kebaikan, mencegah kemungkaran di masyarakat. Mereka menganggap tugas utama seorang muslim adalah berpartisipasi dalam amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu menyuarakan kebaikan dan melawan kejahatan. Dan dari analisis tersebut, doktrin firqah Mu'tazilah dengan 5 prinsip al-husul wal al-khamsah menawarkan pandangan teologis dan filsafat yang berbeda dalam Islam pada zamannya. Prinsip-prinsip ini menekankan keesaan Tuhan, keadilan Tuhan, janji dan ancaman Tuhan, kedudukan manusia dan tanggung jawab sosial untuk mempromosikan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.